Ikuti kau saja tuh. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Hari ini kita mau ibadah online ya. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian. Pasti adik-adik tahu lagu ini. Ya, dengar dia panggil nama saya. Yuk kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita awali dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami selama ini ya Tuhan, sehingga telah Kau cukupkan kami dalam menjalani hidup ini, baik dari makanan, kesehatan, kasih sayang dari papa dan mama. Demikian pula dengan kasih sayang dari teman-teman maupun sahabat-sahabat kami yang lain. Dan kini Tuhan, kami hendak melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami sedia untuk mendengarkan firman-firman-Mu, belajar serta mempraktekannya, menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian pula, kami pun Kau izinkan pula mempersembahkan lagu-lagu, pujian buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami agar kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini dalam kasih dan pernyataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Dengar dia panggil nama saya. Tadi semuanya menjawab, ku jawab ya tentu ya. Jangan-jangan ada yang jawab, enggak, aku enggak mau jawab. Gimana dengan adik-adik yang di rumah? Apakah adik-adik sama kayak Kak Ika? Tadi menyanyikannya, ku jawab ya Tuhan. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Adik-adik, kakak jadi berpikir, tadi kan kita semua menjawab lagunya, menjawab panggilan Tuhan dengan jawaban ku jawab ya. Menurut adik-adik, ada tidak ya orang yang mendengar panggilan Tuhan, tapi dia tidak mau menjawab? Atau malah dia tidak mau mengikut Tuhan? Kira-kira kenapa ya? Terus untuk yang menjawab ku jawab ya, seperti kakak, adik-adik, apakah dengan menjawab, ya Tuhan, aku menjawabmu, itu sudah selesai? Gimana menurut adik-adik? Nah, yuk
Kakak mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya dari firman Tuhan hari ini. Yuk, kita siapkan hati kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Bapa agar dapat duduk diam mendengarkan sehingga kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah musuh-musuh Injil. Diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai dengan 41 dan Filipi 4 ayat 13. Nanti adik-adik silahkan membaca ya. Nah, adik-adik, dulu ketika Paulus sudah mengajar di Efesus selama 2 tahun, ternyata jalannya nggak mulus loh. Jadi ada yang percaya, ada yang mengikut Yesus, ada yang memberikan dirinya untuk dibaptis, tapi ada juga beberapa orang yang menentang ajaran-ajaran Kristus. Nah, karena ada perbedaan, ada berbagai macam aliran dan perbedaan pendapat, situasi di sana sangat kacau. Mereka berteriak memuji dewanya masing-masing. Sangat ramai adik-adik. Bahkan sebagian dari mereka nih yang teriak-teriak, mereka nggak tahu mereka teriakin apaan. Bahkan mereka juga nggak tahu kenapa mereka ada di situ. Ternyata tidak semua orang menyukai pemberitaan Paulus ya adik-adik. Ada yang marah, ada yang bingung mungkin. Tapi ada juga yang mau melakukan pemberitaan Paulus. Ternyata hal tersebut membuat 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa melakukan mujizat dengan mengucapkan mantra-mantra sihir yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Bukan sembarang mantra ya adik-adik, bukan cuma simsalabim. Tapi Allah memakai hal ini untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Hasilnya, beberapa orang yang berteriak memuji dewanya tadi, yang bingung, yang menentang ajaran Paulus tadi, membakar kitab-kitab mereka yang mereka beli sangat mahal. Tahu nggak harganya berapa? Harganya bisa sampai gaji 137 orang nih dikumpulin selama setahun. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Ternyata mereka menyadari bahwa memuliakan Tuhan bukan dengan meneriakkan nama Allah, menggunakan sihir atau mantra-mantra, menyembah patung-patung, menggunakan aksesoris, tapi dengan menaati Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ketika Allah mengubah hati seseorang, maka semuanya juga berubah. Cara hidupnya juga berubah. Tapi pasti ada yang menentang dan juga ada yang mendukung, sama seperti ajaran-ajaran Paulus. Tapi bagaimanapun tanggapan orang lain, kita percaya bahwa Allah sedang berkarya dengan mempercayai firman-Nya dalam kita. Yuk, sekarang kita mau meminta Allah untuk menolong kita hidup seturut dengan firman-Nya untuk terus mengasihi, mempercayai, dan menaati Dia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk taat sama Tuhan, untuk mempercayai Tuhan, dan yang paling penting, kami diajari untuk terus mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan. Ajar kami Bapa, supaya kami mengetahui, supaya kami juga bisa berperilaku seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dihafalkan ya adik-adik. Selamat menghafal. Shalom adik-adik. Aktivitas kita minggu ini, kakak mengajak adik-adik untuk mengisi lembar aktivitas berikut ini. Lembar aktivitas ini sudah kakak bagi di grup WhatsApp kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selama 1 minggu kita sudah merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semua. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk mengucap syukur atas kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa melalui persembahan ucapan syukur. Persembahan yang adik-adik sudah siapkan, minta tolong papa dan mama untuk transfer ke rekening gereja ya. Kita kumpulkan persembahan dengan sukacita memuji nama Tuhan. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. 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 Adik-adik, yuk kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau kami masih boleh merasakan dan menikmati kasih-Mu yang begitu luar biasa sepanjang 1 minggu ini. Terimalah Tuhan persembahan ini, dan ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa
Orang-orang di Asia mendengar Injil melalui pemberitaan dari Bapak Paulus. Dan beberapa dari mereka yang mendengar Injil tersebut menjadi percaya kepada Injil Tuhan Yesus. Tetapi ada juga beberapa orang yang menolak Injil tersebut. Yuk adik-adik, kita mau belajar bahwa kita mau mentaati firman Tuhan dan kita mau minta Allah untuk menolong kita agar hidup dan percaya kepada Tuhan. Kita juga mau meminta tolong kepada Tuhan agar kita dapat mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita juga belajar adik-adik di minggu ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menunjukkan kasih dan mempercayai dan mentaati Tuhan dalam merespon perbedaan pandangan dalam suatu permasalahan. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, yuk kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah mengingatkan kami untuk terus menyembah Tuhan dengan cara yang benar, untuk terus mengasihi dan menaati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mempercayai firman-Mu kepada kami. Biarlah setiap dari kami mampu mengaplikasikan firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Berkati kami agar kami dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.